Selamat datang di video implementasi aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Pelaporan Pertanggungjawaban melalui penyusunan SOP evaluasi pelaporan pertanggungjawaban di BPKAD Provinsi Papua Barat. Video ini disusun oleh sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pelaporan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Mari kita simak bersama proses, hasil, dan manfaat dari aksi perubahan ini. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, evaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan daerah perlu dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan sesuai prosedur baku. Saat ini, di Badan Keuangan Daerah belum tersedia SOP khusus untuk evaluasi tersebut, sehingga prosesnya tidak seragam, bergantung pada pemahaman individu, dan kurang terdokumentasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi, memperlambat pelaporan, serta menghambat monitoring dan audit internal. Sebagai solusi, diperlukan penyusunan dan penerapan SOP evaluasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi panduan teknis bagi seluruh pihak terkait. SOP ini akan memperjelas alur kerja, indikator evaluasi, dan dokumentasi hasil, sehingga evaluasi lebih terstruktur, konsisten, dan akuntabel, sekaligus mendukung penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah sesuai regulasi yang berlaku. Adapun tujuan dalam aksi perubahan ini yaitu deskripsi proses kepemimpinan. Integritas adalah kesatuan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab, menjadi fondasi budaya kerja yang sehat dan akuntabel. Pentingnya integritas, membangun kepercayaan, menjaga reputasi, meningkatkan efektivitas kerja, dan menjadi teladan kepemimpinan. Integritas dibangun secara konsisten melalui kesadaran, latihan, dan keteladanan, serta menjadi syarat mutlak keberhasilan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pengelolaan budaya kepemimpinan adalah proses membentuk, memelihara, mengembangkan, dan memperkuat nilai-nilai, norma, perilaku, serta praktik kepemimpinan yang menjadi budaya dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan konsistensi dalam cara para pemimpin bertindak dan mengambil keputusan, sehingga mampu mendorong pencapaian visi dan misi organisasi. Pengelolaan tim adalah proses mengarahkan dan mengoordinasikan anggota agar bekerja sinergis, memaksimalkan potensi, dan mencapai target organisasi melalui pembentukan tim yang efektif, penetapan tujuan dan peran yang jelas, komunikasi terbuka, motivasi dan kepemimpinan, pemantauan kinerja, serta penyelesaian konflik secara konstruktif. Deskripsi hasil kepemimpinan. Stakeholder internal adalah pihak-pihak di dalam organisasi yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan organisasi, seperti pimpinan, pegawai atau ASN di berbagai bidang atau subbagian, unit pelaksana teknis UPT, serta tim kerja atau panitia internal. Kerjasama di antara mereka mencakup koordinasi antar bagian, kolaborasi dalam pelaksanaan program atau kegiatan, komunikasi yang terbuka dan dua arah, serta saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Tim kerja adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan bekerja secara kolaboratif untuk mencapainya. Mereka biasanya memiliki tugas dan peran yang saling melengkapi, serta saling bergantung satu sama lain dalam proses kerja. Dalam tugasnya mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Tujuan bersama. Tim kerja dibentuk untuk mencapai target tertentu, seperti menyelesaikan proyek, membuat kebijakan, atau meningkatkan kinerja organisasi. 2. Tugas dan peran yang jelas. Setiap anggota tim biasanya memiliki tanggung jawab masing-masing, namun tetap berkontribusi pada hasil akhir tim. 3. Kolaborasi dan komunikasi. Kerjasama antar anggota sangat penting, mereka harus saling berkomunikasi, bertukar informasi, dan mendukung satu sama lain. 4. Saling ketergantungan positif. Keberhasilan tim tidak hanya tergantung pada individu,
tetapi pada kerja kolektif, setiap anggota berkontribusi pada kekuatan tim secara keseluruhan. 5. Evaluasi dan perbaikan. Tim kerja biasanya melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan jika dibutuhkan. Pengumpulan informasi adalah proses sistematis untuk mencari, menghimpun, dan mencatat data atau fakta yang relevan guna mendukung pengambilan keputusan, analisis, atau perencanaan kegiatan. Tujuannya untuk memperoleh data akurat, menjadi dasar analisis dan perumusan kebijakan, mendukung identifikasi masalah, serta menghasilkan laporan atau dokumen berkualitas. Dalam pelatihan kepemimpinan seperti PKP, kegiatan ini dilakukan untuk mendiagnosa permasalahan organisasi, menyusun pohon masalah dan pohon tujuan, serta merancang aksi perubahan berbasis data melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan survei. Penyusunan draft operasional prosedur adalah tahapan awal dalam merancang suatu prosedur operasional standar yang berfungsi sebagai panduan tertulis untuk pelaksanaan suatu kegiatan, tugas, atau proses kerja tertentu dalam sebuah organisasi atau instansi. Penyusunan draft ini bertujuan menstandarkan proses kerja agar tugas dilaksanakan secara seragam dan konsisten, menjadi panduan awal sebelum uji coba dan pengesahan, serta menggambarkan alur kerja beserta tanggung jawab di setiap tahap. Draft ini juga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mengidentifikasi potensi hambatan atau duplikasi pekerjaan, menjadi dasar diskusi dan revisi internal, serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Penerapan SOP ini bertujuan menjamin konsistensi kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi kesalahan, menjadi dasar evaluasi, serta memudahkan pelatihan pegawai baru. Prosesnya meliputi sosialisasi kepada seluruh pegawai, pelatihan bila diperlukan, implementasi di lapangan, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dan relevansi standar operasional prosedur. Evaluasi adalah proses menilai kinerja atau hasil suatu kegiatan untuk melihat efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutan, misalnya dalam pelatihan kepemimpinan untuk memastikan peserta memahami dan mampu menerapkan materi. Sementara itu, monetisasi adalah upaya mengubah sesuatu menjadi sumber pendapatan, seperti aplikasi gratis yang menghasilkan uang dari iklan, blog dengan langganan berbayar, atau pemerintah yang menyewakan aset negara. Dengan adanya tim efektif, pendokumentasian data perencanaan dapat tertata dengan baik. Selain itu, tersusunnya dokumen standar operasional prosedur menjadi wujud implementasi prinsip-prinsip good governance serta pelaksanaan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya pengendalian internal dan sistem evaluasi terstandarisasi. Saran 1. Seluruh bidang dalam unit organisasi perlu memahami pentingnya penyusunan dokumen standar operasional prosedur dalam pekerjaan pelayanan. 2. Kepala badan perlu memberikan dukungan anggaran untuk pembuatan website yang dikelola mandiri guna memudahkan penyampaian informasi pelayanan sesuai SOP. 3. Kepala badan perlu menyediakan anggaran bagi tim efektif untuk mengupdate data secara berkala. Selaku sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dengan ini memberikan dukungan penuh kepada Eliezer Dewan Siba SIP, nomor induk daftar hadir 14, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan pertama tahun 2025 melalui implementasi aksi perubahan. Demikian video implementasi aksi perubahan ini. Untuk penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada laporan yang telah disusun. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.